Melihat istri dan anak tercintanya sudah tak bernyawa, dengan sangat marah dan darah tinggi Caesar menatap Kolonel Jamal yang telah menewaskan istri dan anaknya. Dan saat Kolonel Jamal akan menembaknya, dengan cepat Caesar menghindar dan bersembunyi di balik batu. Melihat ribuan juta monyet yang datang, Kolonel Jamal pun menembaki monyet-monyet itu dan langsung pergi dari sana dengan sebuah tali. Lalu dengan cepat, Caesar mengejarnya dan melompat ke tali itu juga. Bahkan Caesar dapat menjatuhkan senjata Kolonel Jamal. Namun saat Caesar hampir mendekatinya dan menggigitnya, Kolonel Jamal mengeluarkan pisau dapur lalu memotong tali itu hingga Caesar terjatuh dari ketinggian 1000 meter. Beruntung, Caesar masih selamat dari derasnya air sungai Mahakam. Terlihat, Caesar sangat bersedih atas kehilangan Sri Amelia dan Samsul istri beserta anaknya. Tak lama kemudian Jarod mendatanginya dan berkata bahwa Ujang si gorila putih tidak ada lagi di pihak mereka. Dan ternyata, Ujang telah berkhianat dan memberitahu para tentara musuh tempat persembunyian mereka. Di tengah kesedihan Caesar, tak lama muncul suara rengekan yang berasal dari balik batu. Dan ternyata itu adalah Asep, anak kedua Caesar. Asep masih selamat dengan bersembunyi di balik batu akik. Terlihat, Caesar sangat bahagia dan masih memiliki tujuan untuk hidup. Besok harinya, semua monyet telah bersiap pergi ke negara Konoha untuk menjauh dari kejaran para tentara. Lalu Caesar pun menitipkan Asep anaknya ke seekor monyet betina. Sedangkan dia akan mencari markas para tentara sendirian untuk membalaskan dendamnya. Setelah berpamitan dan berpelukan, Caesar pun pergi dari sana dengan mengendarai kuda liar. Namun saat di perjalanan, ternyata Agung, Zulfikri, dan Saiful mengikuti Caesar dari belakang. Mereka bertiga akan ikut dengan Caesar untuk membalaskan dendam. Tak lama mereka berjalan. Mereka menemukan beberapa rumah dan mereka pun langsung ke sana. Di sana mereka bertemu seorang pria pengangguran dan beban keluarga. Terlihat pria ini sangat ketakutan dan dengan cepat akan mengambil senjatanya. Tapi sebelum dia menembak, ternyata Caesar lebih dahulu menembak pria itu. Lalu mereka memeriksa setiap rumah itu dan ternyata mereka menemukan seorang anak kecil di dalam rumah itu. Dan saat Caesar akan menembaknya, Saiful pun menahan senjata Caesar. Saat mereka akan pergi dari sana, anak kecil itu keluar dan dia bengong melihat jasad ayahnya di sana. Melihat hal itu, hati Saiful pun bergetar tidak tega. Dia lalu meyakinkan Caesar untuk membawa anak itu bersama mereka. Setelah perjalanan 7 hari 7 malam, akhirnya mereka menemukan markas para tentara musuh. Dan ternyata Ujang si gorila putih itu juga ada di sana dan menjadi babu para tentara.